menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati dekapan kasih-Mu, satu hal yang ku rindukan, berada di dalam
Mari saudara, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau satukan hati di dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kalau kami bersama hamba-Mu di tempat ini, kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, mau menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir menjamah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau berkati ibadah pada sore hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya pada sore hari ini kami memuji nama-Mu Tuhan, dan Engkau sendiri yang bertata di atas pujian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap puji Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin, haleluya, haleluya. Yang hari ini bersuka cita, mari bersama Tuhan, haleluya. Mari bangkit berdiri saudara. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang mati bangkit buat kita semua, dan Dia berikan kita kuasa untuk menghancurkan musuh. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Mana saudara? Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan, Bila Allah ada bersamaku, siapa jahat
dijadikan lebih daripada pemenang. Haleluya. Dan sore hari ini kita mau bawa korban sudah pada Tuhan. Kita mau bermazmur buat Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bawa kepadamu segala pujianku. Ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Bawa kepadamu Segala pujianku Tuhan. segala pujianku. Ku bermazmur bagimu,
seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Sebab segala pujian penyembahan kami ini karena kami ini kagum akan Engkau Tuhan. Betapa Tuhan yang baik telah memelihara dalam setiap kehidupan kami. Bahkan selama seminggu ini Tuhan, Kau jagai setiap kami, Kau pelihara setiap kami, Kau sediakan Tuhan bahkan berlimpah-limpah dari apa yang kami pernah bayangkan dan pikirkan. Karena itu sungguh kami bersyukur Tuhan. Bila segala pujian kami ini hanya buat Tuhan saja. Dan malam hari ini Tuhan, kami mengizinkan Tuhan juga berbicara dalam setiap kehidupan kami. Melalui setiap firman yang kami dengar, melalui setiap firman yang kami baca ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu yang akan memulihkan, firman-Mu yang akan menyembuhkan setiap kami. Firman-Mu yang akan mengubahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan yang akan selalu menopang dan membangkitkan kami kembali. Untuk kami terus berkobar-kobar Tuhan. Untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Berkati urapi setiap kami dan kami siap menerima firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat tim PW yang sudah melayani kita. Haleluya. Berapa banyak saudara bersuka cita bisa ketemu kembali di tempat ini. Amin. Haleluya. Ya saudara, sebelumnya saya sampaikan minta maaf saudara ya, saya terlambat karena macet saudara ya. Saya nggak menyangka macetnya luar biasa. Tapi nggak tahu kenapa, tapi itu memang macet saudara ya. Ya, yuk kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang hikmat di dalam persoalan saudara ya. Kita selama kita hidup maka kita ini nggak lepas dari setiap yang namanya masalah atau kesulitan atau persoalan saudara ya. Persoalan itu akan berhenti sampai kapan? Sampai kita mati. Amin. Ya, manusia itu selalu penuh dengan masalah, dengan persoalan. Nggak punya duit, masalah nggak? Masalah. Duitnya banyak juga masalah. Persoalannya juga ada saudara ya. Nggak menikah ya. Oh masalah Pak, tapi tunggu, begitu menikah masalahnya juga enggak kalah besar, enggak kalah sedikit saudara ya. Masalah selalu ada saudara, tapi kita bersyukur saudara bahwa ada sebuah janji Tuhan yang diberikan dalam setiap kehidupan kita. Yaitu kita buka dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13, kita lihat yuk janji Tuhan. Ulangan 28 ayat yang ke-13.
Firman Tuhan katakan apa saudara? Oke, firman Tuhan yang gini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ya. Janji Tuhan katakan bahwa setiap kita, saudara dan saya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia yang tadi dikatakan ditulis bahwa kita ini akan menjadi kepala, bukan ekor. Kita akan terus naik dan tidak menjadi turun. Ya, kalau prinsip, tapi yang menjadi masalah begini. Ya Pak, saya baca itu ayat, saya sering baca ini ayat bahwa kita akan terus naik, nggak pernah turun. Tapi kenyataan kehidupan nggak gitu. Betul saudara ya, ngalami apa yang namanya turun. Bahkan prinsip dunia katakan hidup ini seperti roda. Dulu saya percaya, saya setuju dengan prinsip seperti roda. Oh, hidup kadang-kadang ada di atas. Oh, besok ada di paling bawah. Besok di atas lagi. Ya, ini bukan prinsip yang totally salah. Ya, ini cuman prinsip supaya kita nggak sombong gitu aja, saudara. Tapi ini nggak kebenaran. Kenapa saya katakan bukan sebuah kebenaran hidup seperti roda? Karena di Alkitab nggak tertulis. Ya, firman Tuhan katakan kita akan terus naik dan nggak akan turun. Tidak pernah turun. Tapi kenyataannya, kadang-kadang kita ini ngalami masalah, sepertinya kita ini turun. Ya, pendapatan turun, ya pernah saudara ya, pasti pernah. Ya. Hubungan suami istri turun, gitu ya. Urusan keuangan turun, urusan kesehatan juga turun, ya. Urusan di dalam pelayanan juga pernah ngalami turun. Lah, yang benar yang mana? Yang benar tetap firman Tuhan dong, saudara. Amin. Ya. Saya gambarkan kehidupan itu bukan seperti roda. Ya. Tapi kalau menurut ayat ini, kehidupan ini seperti kalau saudara mendaki, ya, saudara pernah naik sepeda ya. Hari-hari ini kan sepeda laris. Saya percaya semua pernah lah. Masa kecil juga naik sepeda ya. Kalau saudara ketemu trek yang jalannya terus naik, sama trek dibandingkan trek yang jalannya naik, kadang-kadang ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya. Saudara pilih yang mana? Saudara pernah mancal sepeda ya? Pernah ya, koyong ya. Kalau orang pernah mancal sepeda dan suka trek pegunungan, oh itu kalau treknya naik jalan terus saudara, itu bahaya. Kenapa? Bahkan belum sampai ke puncak bisa mati itu, jantungnya bisa kram saudara. Tapi kalau saudara ketemu jalan trek yang naik, tapi terus ada turunnya, oh itu paling enak saudara. Kenapa? Karena waktu pas jalan turun, kalau saudara pas persepeda yang naik gunung, saya beberapa kali sudah naik gunung saudara ya, puji Tuhan sudah bisa kuat saudara ya. Kalau pas turunan, itu paling enak saudara, bisa ngebut, betul ya. Itu kesempatan kita nggak ngoyo, kesempatan kita menarik nafas, kesempatan kita jalannya lebih ngebut, bahkan kalau sudah mendekati mau naik lagi kita berusaha mancalnya semakin keras saudara. Dan itu adalah sebuah kesempatan yang baik. Ternyata nggak semua masalah adalah masalah. Nggak semua persoalan adalah buruk. Ada sebuah prinsip ya, bahwa yang namanya masalah itu adalah problem, adalah sebuah panggilan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya ulang. Bahwa yang namanya problem itu adalah sebuah panggilan untuk kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Artinya begini, kalau kita ngalami masalah, jangan bilang, aduh mati aku. Kenapa sih Tuhan gak menyertai? Jangan tinggalkan Tuhan, jangan kecewa. Sebab itu adalah sebuah titik, adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa mengkoreksi. Kita bisa punya waktu untuk datang sama Tuhan. Kita bisa punya waktu untuk bernafas sebentar, berhenti sebentar. Dan kita berpikirkan sebentar untuk menjadi lebih baik.
Makanya banyak orang, Pak, masa pandemi ini banyak bisnis turun, ekonomi lesu. Saya mau katakan sebenarnya tidak, saudara. Yang miskin memang semakin miskin, tapi yang kreatif semakin kaya. Buktinya hari ini orang-orang yang bisnis jualannya mulai online, saudara ya. Oh, itu enggak berhenti, saudara. Kita pikir dulu orang kalau punya tokonya di mall, orang kaya. Tapi hari ini toko-toko di mall sepi, saudara. Sehingga mereka harus berpikir ulang. Dan itu adalah sebuah kesempatan mereka untuk memikirkan ulang bagaimana untuk lebih maju. Nah, ada sebuah prinsip yang kita tahu bahwa belajar hari ini, bahwa yang namanya kehidupan itu sebuah perjalanan, bukan sebuah roda. Ya, jangan percaya, oh hidup itu seperti roda, enggak. Ya, Tuhan enggak pernah ngomong gitu. Yang adalah hidup ini sebuah perjalanan. Ada kalanya kita naik, ya, naik mobil itu ya, naik pegunungan. Tapi ada kalanya kita turun sebentar. Justru waktu kita turun sebentar, kita bisa melihat keindahan alam. Setuju ya saudara ya? Dan itu kesempatan supaya mobil kita juga enggak capek, mobil kita juga enggak overheat, saudara. Supaya ada kalanya kita bisa naik lagi, lebih tinggi lagi. Itu yang Tuhan katakan. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara ya, bahwa dalam setiap turunan dalam kehidupan kita, bahwa sebenarnya Tuhan itu sedang mengajarkan kepada kita sebuah hikmat. Ada hikmat di dalam masalah, ada hikmat dalam setiap permasalahan, setiap problem. Bagi orang dunia problem adalah sebuah kematian, tapi percayalah kita di dalam Tuhan, kita anak Tuhan, bahwa di dalam setiap permasalahan, bahwa dalam setiap kehidupan, masalah, persoalan, saudara ya, problem yang berat sekalipun, bahwa sebenarnya ada sebuah hikmat. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan malam hari ini. Bagaimana kita bisa memperoleh hikmat, kita bisa memecahkan masalah dalam setiap kehidupan kita, entah itu masalah rohani kita, mungkin itu masalah hubungan kita dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua, mungkin itu masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, mungkin masalah dalam kesehatan, dalam setiap kehidupan kita. Saya berdoa 3 hal ini akan menjadi kunci dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menemukan setiap hikmat, setiap pengertian dalam setiap masalah persoalan. Yang pertama, saudara, yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi masalah itu adalah, yang pertama adalah kenali masalahnya. Yuk buka dalam Matius 7 ayat yang ke-17. Kenali masalah. Matius 7 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Matius 7 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Sudah perhatikan ya, ini gambaran kehidupan kita. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, saudara. Nah, firman Tuhan jelas katakan bahwa pohon itu kalau baik, ya, maka apapun yang terjadi, mau dia dipukuli orang, saudara ya, mau pohon ini mau dikucilkan, mau ditanam di mana saja, ya, kalau memang dia bibitnya udah baik, saudara, maka dia akan menghasilkan buah yang baik. Ya, tentu pohon-pohon yang berbicara tentang pohon-pohon yang buahnya bisa kita makan, yang untuk kesehatan. Tapi sementara pohon-pohon yang menghasilkan racun, saudara ya, pohon-pohon yang mungkin bisa merusak tanaman-tanaman, contoh misalnya ganja, saudara. Mau bentuk apapun, mau saudara perlakukan apapun, tetap buahnya juga enggak baik. Nah, demikian dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ya. Nah, yang disebut buah ini adalah apa? Misalnya problem. Buah yang buruk itu misalnya problem, saudara. Ya. Nah, buah ya, pohon yang enggak baik, pohon yang buruk, dikatakan menghasilkan buah yang buruk. Saudara mau tebang itu buahnya,
saudara mau ambil dan saudara buang itu buahnya, ya, supaya saudara berharap bahwa next supaya lain kali kalau dia keluar buah yang baik, maka itu adalah hal yang mustahil, saudara. Saya itu suka tanam pohon, ya, pohonnya adalah pohon yang berbuah, saudara, ya. Ya, pohon berbunga suka, saudara, ya. Yang untuk keindahan suka. Tapi itu dulu, tapi sekarang saya sudah mulai berumur gitu ya, pikir mulai berubah. Nah, saya ini suka beli bibit buah. Nah, satu hari saya minta tolong kepada karyawan saya, tolong beliin bibit buah, saya lupa apa itu, mangga. Ya. Mangga apa saja. Ya, jadi kalau di rumah saya itu ada koleksi beberapa buah mangga, saudara, ya, meskipun ada yang, ya itu tadi, ternyata waktu dibelikan beberapa bibit buah mangga, yang katanya mangga ini enak, ternyata mangga ini nggak enak. Waktu dia berbuah pertama kali, saya ambil, saya makan, kecut, sepet, nggak bisa dimakan, saya pikir kurang mateng, ya saya tunggu sampai mateng, dalam musim yang sama, tetap nggak enak, saudara. Saya buang semua hari itu buahnya di musim yang pertama itu, saya beri pupuk, saya beri segala macam, saudara, saya rawat, dan ternyata betul, tetap gak enak. Sampai 2-3 kali musim, 4 kali musim, saya gak bisa menikmati itu, saudara. Nah, saya konsultasi dengan seorang yang ahli cocok tanam sih, kan gitu ya, teman saya juga. Dia bilang, itu berarti pohonnya gak beres, pohonnya jelek. Seberapa gak lama, saya tebang itu pohon, saudara, saya cabut seakar-akarnya, saudara. Teman saya kebetulan punya pohon yang buah yang sama, dia kasih saya bibit. Dan terjadilah, bibitnya itu memang bagus dan buahnya juga enak. Lah, dalam kehidupan kita juga sama. Apa yang terjadi, masalah di depan hidup kita, seringkali kita merasa bahwa ini problem yang berat. Dan ketahuilah, problem yang ada itu sebenarnya buah. Kita nggak bisa membuang buahnya. Kita nggak bisa cuma mengabaikan buahnya. Dan berharap next time nggak ada buah lagi seperti ini. Nggak bisa, saudara. Yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan buah yang baik, kita perlu konsen kepada akarnya, saudara. Selama akarnya nggak diberesin, selama akarnya sakit, selama akarnya ini buruk atau sudah membusuk, atau bahkan mungkin akarnya perlu kita cabut semua, saudara, kita perlu ganti yang baru, saudara. Maka selamanya kita akan mendapatkan buah yang tetap buruk. Berapa banyak kehidupan kita ini juga sama. Kita menghadapi anak-anak kita yang mungkin sulit diatur. Apa yang kita lakukan seringkali kan kita marah, kita mendisiplin, kita membentak, kita menghukum dengan cara yang keras. Dan sementara nih anak nggak berubah. Dia lakukan kesalahan yang sama, saudara. Kita semakin keras, nih anak semakin memberontak. Dan apa yang terjadi? Kita cuma ngurusi buahnya, sementara akarnya kita nggak urusi, saudara. Saya ini pernah punya murid, saudara ya. Dia masuk ke sekolah kami ini waktu TK. Waktu ini anak masuk dalam TK, ini anak nakalnya luar biasa, saudara. Ya. Di tengah-tengah pelajaran dia bisa naik meja loh, saudara. Dia garapnya cepat. Begitu itu selesai, dia ganggu temannya. Ya. Temannya belum selesai, itu jawabannya ini jawabannya bencana, saudara ya. Dicontekin semua, saudara. Ini aku bisa, ini kamu salah, hapus ini benerin kita. Kalau temennya malah, sudah biar aku ngerjain sendiri gitu kan. Diambil, sobek, saudara. Gurunya baru ngasih tugas, ayo ini 10 nomor soal matematika. Yang lain butuh setengah jam. Ya. Dia 5 menit selesai, saudara. Ngapain habis gitu? Keliling, ganggu, naik meja, saudara. Berisik, ngejak ngomong, ngejak guyon temennya, saudara. Ya. Liar luar biasa. Ya. Beberapa kali dia dihukum. Beberapa kali dijewer.
dengan terpaksa karena dia melakukan hal-hal yang sarkastik, saudara ya. Dia dorong temannya sampai temannya jatuh, kepalanya benjol, saudara. Dihukum sama gurunya, saudara. Kadang-kadang dia bahkan dipukul sama temannya. Tapi apakah anak ini berubah? Ini anak nggak berubah. Saya dilapori gurunya, saya cuman gini, Tuhan kasih saya hikmat. Saya berdoa, saya panggil orang tuanya saya sambil berdoa. Dan betul saudara, ada akar yang nggak beres dari orang tuanya, saudara. Ini orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga papa mamanya nggak pernah ada di rumah. Ini anak cuman kumpul sama pembantu. Makanya kalau orang tuanya datang, ini anak nakal luar biasa. Dan karena orang tuanya sibuk, orang tuanya juga nggak bisa ngopeni ini anak, apa yang terjadi saudara? Dia cuma pasrahkan ke sekolah, saudara. Dan ini anak juga bikin masalah di sekolah, saudara. Karena orang tuanya berpikir, oh kalau anak saya sekolah, dia bisa dididik dengan baik. Tapi ternyata enggak, saudara. Dan sejak orang tuanya bertobat, tahukah saudara, ini anak selalu juara terus, saudara. Dia ikut Olimpiade Nasional di mana, di Jakarta, di Surabaya, dimanapun, saudara. Enggak pernah enggak dapat nomor, selalu dapat nomor, saudara. Nah, ayo, bereskan dulu, kenali masalah dalam setiap kehidupan kita. Nah, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah datang. Kita enggak mengkoreksi akar masalah dalam hidup kita, kita lebih memilih untuk menyalahkan orang lain. Berapa banyak seringkali kita ini enggak sukses dalam pekerjaan, dan kita menyalahkan orang lain, oh karena dia nipu saya. Ya saya gagal karena istri, pasangan saya enggak support saya. Orang tua enggak support saya. Orang tua enggak kasih warisan yang cukup saya bisa bisnis. Kita mulai menyalahkan orang lain, saudara. Tapi seberapa banyak sebenarnya kita enggak memberesi akar di dalam setiap kehidupan kita. Saya pernah konseling seorang anak muda, saudara ya. Dia ini sering jatuh di dalam dosa seksual. Jadi setiap kali dia pacaran, saudara, dia selalu jatuh dalam dosa seksual, saudara. Nah, masalahnya apa, saudara? Masalahnya kalau dia pacaran, dia selalu ada di tempat gelap, di tempat remang-remang, saudara. Saya bilang, ini ditengking nggak bisa. Kalau kamu mau bertobat, pilih tempat yang benar. Jangan tempat yang menggoda. Nah, seringkali akarnya di situ. Nah, ada orang yang selalu merasa kekurangan juga. Hidupnya selalu merasa miskin. Dia mulai menyalahkan, yaitu tadi seperti katakan, menyalahkan suaminya karena dia pikir suaminya nggak bisa kerja, nggak bisa kasih dia nafkah, saudara. Karena dia merasa bahwa pendapatan gaji suaminya selalu kurang. Nah, satu hari suaminya juga naik pangkat, dapat promosi, dapat tambahan uang, dia tetap merasa kurang. Maka apa yang terjadi? Cekcok suami istri hanya karena masalah keuangan. Karena cekcok, dia pikir bahwa masalah yang paling simpel, Pak Saudara, sudah cerai. Cari suami yang lebih baru, yang lebih kaya. Terjadilah saudara ya, mereka bercerai, cari suami yang lebih kaya, apa yang terjadi? Apakah bahagia? Ternyata tidak. Ternyata tetap cekcok, saudara. Yang jadi masalah bukan karena pemasukannya yang kurang besar, tapi yang jadi masalah adalah karena gaya hidupnya yang terlalu besar. Pengeluarannya terlalu besar. Ayo, kenali masalah setiap saudara dan saya. Setiap saudara dan saya, kita ini sudah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Amin. Artinya apa? Artinya begini. Kalau mengalami masalah, jangan keburu nyalakan orang lain. Kalau mengalami masalah, jangan bersungut-sungut. Kalau mengalami masalah persoalan, jangan katakan, oh ini udah berakhir. No, selalu ada pertolongan Tuhan. Dan bahwa sebenarnya kuasa itu sudah diberikan kepada setiap saudara dan saya. Kita minggu lalu, kita merayakan kebangkitan. Amin, saudara. Yesus bangkit dari maut. Dia pegang kunci. Dan kunci itu diberikan dalam setiap saudara dan saya. Hal yang kedua,
Setelah kita mengenali masalah persoalan kita, ya, yang kedua kita perlu mendapatkan kunci yang tepat. Ya. Yuk baca Matius 16 ayat yang ke-19. Apakah Tuhan memberikan kunci? Ya, Tuhan itu sudah memberikan kunci. Matius 16 ayat yang 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ini perhatikan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga, kata Tuhan. Artinya begini, bahwa Tuhan itu sudah memberikan kunci. Yang jadi masalah seringkali kita tidak menggunakan kuncinya. Kita nggak kenal sama kuncinya. Satu hari saya ini ngobrol dengan seorang hamba Tuhan. Ya, saya bilang gini, Pak, ajari dong saya ini konseling orang. Ya, bagaimana kalau ini orang ngalami masalah yang saya nggak pernah alami. Ya, kan saya gini, kalau saya pernah ban bocor, ya, saya pernah nembel ban sendiri. Tiba-tiba ada orang tanya, Pak, caranya nembel ban gimana? Lah, karena saya pernah ngalami masalah, saya bisa cerita. Lah ini kalau saya nggak pernah ngalami hal yang saya nggak pernah alami, bagaimana saya bisa memberi pertolongan? Lalu hamba Tuhan ini memberikan sebuah clue yang menurut saya alkitabiah, karena ini ternyata sudah tertulis. Dia bilang gini, tahu nggak bahwa sebenarnya setiap orang di dalam Tuhan, dia sebenarnya sudah diberi yang namanya sebuah kunci. Bahkan itu yang namanya master key, ya, kunci kerajaan surga. Artinya begini, bahwa setiap saudara dan saya, kita diberi kesanggupan untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Saya ulang, bahwa setiap saudara dan saya, kita yang percaya kebangkitan Tuhan, setiap kita sudah diberikan kunci kerajaan surga, yang artinya bahwa saudara dan saya bisa menyelesaikan masalah saudara dan saya sendiri bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Makanya nggak perlu bersungut-sungut. Makanya nggak perlu merasa bahwa aku nggak ditolong Tuhan. Makanya jangan pernah merasa jadi orang Kristen yang terlalu lembek, maksud saya ya. Suka mengasihi diri sendiri. Oh Tuhan, aku ini kan lemah. Marahi aku ini terlalu jujur Tuhan. Sehingga nggak seperti teman saya yang karena dia pinter nipu, dia lebih kaya, dia lebih sukses. Enggak, saudara. Setiap kita sudah diberikan kuncinya. Setiap kita sudah hidup bersama Tuhan. Nah, kunci ini dikatakan apa sih? Kunci ini adalah sebuah pewahyuan atau kebenaran firman. Makanya saudara, tempat mendapatkan kunci yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Tempat saudara bisa menemukan kunci yang ada di dalam saudara dan saya. Di mana? Dalam hadirat Tuhan. Melalui firman dan persekutuan kita dengan Tuhan. Berapa banyak sih seringkali kita ini gak ketemu jalan. Kita gak ketemu jalannya dalam masalah kita. Kita tanya orang malah lebih salah, saudara. Kadang-kadang kita tanya hamba Tuhan, ya. Kadang-kadang gak pas. Saya mau katakan, hal yang terbaik adalah waktu kita dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam rumah Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara-saudara, ya, ayo hari-hari ini setialah datang ke rumah Tuhan, setialah dengar firman, setialah untuk masuk dalam pujian penyembahan. Biarlah firman saya juga didengar teman-teman kita yang ada di rumah, yang streaming, saudara, yang sampai hari ini belum mau ke gereja karena banyak alasan, ya. Pak, saya satu hari begini, tanya gini, Pak, kalau saya ibadah di rumah apakah enggak sah? Gitu kan? Apakah enggak rohani? Ya. Saya bingung jawabnya, saudara, ya. Lalu saya konsultasi ke teman saya. Kalau dijawab jemaat seperti ini jawabnya apa? Ya, teman saya itu bilang gini, jawab aja gini loh, ya. Kalau mau murtad itu jangan nanggung. Kalau mau murtad itu jangan nanggung. Ya benar juga ya. Tapi saya itu berdoa, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan itu kasih hikmat. Tuhan bilang gini. Ya, kemarin barusan. Ya, kemarin
terjadi bencana di NTT. Lalu kami bingung, ini bantuannya gimana? Dah, yang paling penting mereka bisa makan. Lah, makanan apa yang bisa cepat disajikan dan bisa didapat dengan harga murah dan kenyang? Yang biasanya dipakai untuk bencana alam. Apa saudara? Mie instan, betul saudara ya. Tiba-tiba Tuhan itu bicara. Loh ini loh sama dengan orang kalau kita di masa pandemi, memang kita nggak bisa datang ke gereja. Kita bisanya di rumah. Itu seperti orang makan Indomie. Maaf, bukan Indomie saudara, mie instan. Nanti saya bisa kena undang-undang ITE saudara. Nanti tolong di-delete ya. Mie instan. Loh apakah nggak baik? Baik. Boleh. Tapi kalau saudara makan mie instan terus, lah kan jadi bodoh toh saudara. Kan tidak ada vitaminnya. Hidup sih hidup, tapi kan nggak ada proteinnya, nggak ada kalorinya, nggak ada vitamin yang saudara perlukan, butuhkan untuk saudara bisa punya kuat, punya imun yang baik. Ya oke lah, kalau memang kita ada di dalam pengungsian, kan nggak mungkin toh, terus kita ngantri, saya maunya steak galantin 1 gitu ya. Sama es dawet ya, saudara ditampol sama wajan saudara ya. Lalu adanya mie instan, makan itu mie instan. Dan kita memang harus makan. Tapi kalau kita dalam keadaan baik, saudara diajak, ayo ke restoran, makan, pilih apa yang kamu suka. Dan saudara tetap milih, saya pesen mie instan, godok ya, pakai telur 1 aja. Boleh enggak? Lu boleh, tapi kan goblok. Maaf, saya ini kok goblok-goblokan. Gak maksudnya itu kalau saya goblok saudara. Ya, saudara ngajak saya ke restoran yang paling bagus, di situ ada daging wagyu A5 gitu ya, kan gitu. Terus saya cuman milihnya mie instan. Ya. Kan bodoh bener. Lah, sama, kembali kita ke dalam kunci. Bahwa kunci itu ada dalam setiap kehidupan kita. Cuman seringkali kita nggak kenal, kita nggak tahu ada di mana. Caranya adalah waktu kita menyembah Tuhan. Caranya adalah waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita dengar kebenaran firman. Saudara waktu dengar kebenaran firman, saya percaya saudara sambil melihat dalam diri sendiri ya. Oh pantesan kemarin aku punya masalah seperti ini. Karena firman Tuhannya ternyata bicara ini. Kan gitu ya. Saya beri contoh begini. Ya, berapa banyak saya ini pernah ketemu seorang anak muda ya saudara ya. Belum nikah. Tapi udah berumur. Ya, ini di Blora ya. Dia bilang gini, menu sambat gitu ya. Dia datang sama saya, dia akan bilang, "Koh, aku dia belum minta jodoh ya, Koh." Aku tidak belum minta jodoh ya. Ya kamu berdoalah. Loh aku ini sudah berdoa, aku udah pelayanan, aku udah puasa, udah baca firman. Tapi belum dapat jodoh. Saya ini mau ngomong apa saudara? Saya ini bingung. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Ya. Nah, tiap kali dia ngomong, giginya itu, karang giginya itu luar biasa banyaknya saudara. Sudah tahu kerang gigi ya. Saya pikir dulu itu selilit. Ini anak kalau makan kenapa kok selalu ada nempel nasi ya, nggak pernah dihilangi gitu ya. Ternyata itu karang gigi saudara. Karena setiap kali saya ketemu, saya selalu ngobrol dan itu maaf sepertinya sebuah selilit ya, sama tempatnya, bentuknya sama, modelnya sama saudara ya. Lalu Tuhan kasih hikmat, saya bilang gini, ya gini, saya percaya bahwa Tuhan itu sudah sediakan yang terbaik. Tapi kamu harus merubah penampilanmu, saya bilang gitu. Jangan terlalu gendut dong, kan gitu kan. Jangan over, jangan obesitas, kan gitu kan ya. Diet, bersihkan gigimu, sana ke dokter gigi, gitu ya. Pakai baju yang bagus, yang keren dong, kan gitu kan. Satu hari saya ajak pergi dia saudara, ya, karena dia mungkin dari keluarga yang kuno, saudara. Dia ngomong sama saya, pas ini di Jakarta kalau nggak salah. Ya. Koh, itu ada toko baju. Aku pilihin baju kok.
Saudara ya, saking pas, ketepan, beneran. Saya mulai ngomong ngajari dia banyak, ini kalau milih baju ini begini gitu ya, karena badanmu ini terlalu kurus, atau kamu terlalu gendut, pakainya baju ini, jangan pakai baju ini, pakainya yang cocok seperti ini, stylemu harus berubah seperti ini. Dan puji Tuhan saudara, nggak lama dia dapat jodoh saudara, dan dia menikah saudara ya. Hanya karena simple, harus merubah penampilan dalam hidupnya. Ya, sebuah contoh lagi saudara ya, nah, banyak orang merasa begini, waktu dia ngalami masalah keuangan, lalu dia lihat temannya, oh teman saya ini nabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia diberkati. Dia nabur lagi, diberkati lagi. Itu nggak salah, saudara. Setiap kita juga, firman Tuhan kita tahu bahwa firman Tuhan katakan siapa yang menabur akan menuai, saudara. Lah dia coba ikut menabur, saudara. Dia menabur, tapi dia nggak tuai. Dia merasa dia nggak tuai apa-apa. Dia menabur lagi, dia nggak tuai. Dia pikir, wah taburanku kurang gede. Dia pinjem uang temennya, saudara, dipakai untuk nabur. Dan ini semakin salah, saudara. Dan satu hari Tuhan tegur dia. Tuhan bilang, masalahmu bukan masalah kamu menabur. Masalahnya adalah karena kamu malas. Kamu nggak mau kerja keras. Karena kamu terlalu santai dalam hidupmu. Dan dia bertobat, saudara. Dan hari ini dia menjadi orang yang sukses, saudara. Lah sekarang kali hal-hal yang sepele. Ya. Apa yang menjadi kuncinya orang lain, apa yang menjadi kunci kesuksesan orang lain, kita nggak bisa tiru. Setiap kita unik, setiap kita berbeda, setiap kita punya jalan sendiri bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara jangan pikir, wah karena dia buka restoran nih bisa kaya, bisa enak, wah saya tak coba buka restoran. Begitu buka restoran, saudara, waduh saudara, bukannya malah sukses, saudara, malah habis-habisan, saudara. Tapi waktu dia bertobat, dia tutup restorannya itu, saudara ya. Dia dengan berani dia tutup restoran, dia bertobat, dia tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Ya, seperti biasa, Tuhan selalu ngomong, apa yang ada padamu? Yang ada padaku cuman ini loh Tuhan, toko yang kecil. Tuhan bilang, kerjakan. Dan waktu dia setia dengan hal yang kecil, Tuhan percayakan hal yang lebih besar, saudara. Kadang hal yang sepele, saudara. Atau mungkin kita merasa kita nggak diberkati karena kita merasa kita lahir dari keluarga orang nggak punya. Kita merasa bahwa oh bisnis ini selalu sial, bisnis ini nggak, karena kita merasa bahwa kita nggak jago bisnis. Kadang-kadang Tuhan cuma ngomong, karena kamu nggak benar dalam hal keuangan, nggak jujur dengan hal keuangan, pinjam nggak bayar, nggak balikin. Pakai uang orang dengan tidak tanggung jawab. Sehingga kita pikir kalau kita pakai uangnya orang dengan seenak kita pikir kita bisa sukses. Mau sebenarnya enggak. Pintu akan selamanya akan tetap terkunci, saudara. Kalau kita enggak hidup di dalam kebenaran. Saudara, saya ini juga punya utang, ya. Tapi utang itu gini, boleh enggak orang Kristen utang? Boleh. Kalau itu untuk bisnis. Kalau itu untuk sebuah usaha, yang nggak boleh kata Tuhan, kita hutang untuk memperindah pintu rumah. Artinya untuk apa? Untuk sebuah gengsi, kita utang. Untuk sebuah kesombongan kita utang. Untuk sebuah kesenangan, untuk sebuah harga diri kita utang. Itu yang nggak boleh, saudara. Wah, supaya saya bisa punya mobil bagus, supaya saya bisa dihormati orang, saya bisa beli mobil Mercy, ya, kita utang. Nah itu yang nggak boleh, saudara. Itu dosa. Nah, setiap kali saya berhutang, waktu saya membangun bangunan yang baru di gedung hotel saya yang baru karena perluasan, saudara. Saya pinjam beberapa toko bangunan. Saya bilang, maaf ya, nanti saya cicil biayanya. Ya. Tapi saya itu selalu berdoa begini, Tuhan berkati saya Tuhan, supaya aku ini nggak utang. Dan betul saudara, ada kalanya waktu Tuhan itu berikan lebih, saya ini cuma mau taat. Biasanya kan saya bilang, udah saya kalau nyicil segini ya, 10 juta misalnya. Hari itu saya punya uang 20 juta. Saya nggak mau tahan. Saya bayar langsung 20 juta, saudara. Saya cuma mau taat. Dan saya lihat sampai hari ini, Tuhan, apa yang Tuhan sediakan selalu berlimpah. Tepat waktunya, saudara. Itu artinya apa? Kita harus punya kebenaran dalam hal keuangan, saudara. Makanya LED kemarin
Saya bilang ya sama Pak Joko ya, sama pengurus gereja, kita cicil setiap bulan 5 juta. Tapi kemarin saya dapat laporan, Pak ini uangnya ada 10 juta lebih Pak. Oke bulan ini keluarkan 10 juta, bayar. Bahkan kalau hari ini kita punya uang lebih nggak usah nunggu, ya, langsung selesaikan. Ya, karena itu memang pemberian dari Tuhan. Ya, dan itu bukan hak kita, karena itu uang orang saudara. Jangan menahan kebaikan orang lain, supaya Tuhan juga tidak menahan kebaikan dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Kunci yang sederhana sebenarnya dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saya minta pemain musik bisa maju. Yang ketiga, kita harus punya cara menggunakan kunci dengan benar. Kunci itu nggak boleh salah. Diberi kunci sama Tuhan, nggak boleh seenaknya. Contoh, kita punya masalah dengan rumah tangga, dengan bisnis. Kenapa? Karena kita nggak punya uang. Kadang-kadang kita diberi Tuhan kunci. Ya salah satunya tentang keuangan, saudara ya. Tuhan titipkan kita uang untuk supaya kita bereskan. Yang jadi masalah, kita tidak memakai dengan cara yang benar, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kunci itu juga harus dipakai dengan cara yang benar, nggak bisa dengan cara kita. Saya ilustrasikan begini, saudara. Saudara pernah tahu dongkrak, saudara ya, dongkrak mobil ya. Dongkrak mobil kalau saudara beli mobil itu ada dongkrak bawaannya. Untuk kalau bannya bocor itu didongkrak. Tapi kalau saya lebih suka kalau saya punya mobil, saya selalu sediakan dongkrak yang bagus. Saya selalu beli. Dongkrak yang namanya kalau orang bilang dongkrak buaya. Bener ya? Enggak, betul ya? Dongkrak buaya gitu ya. Karena lebih enak, bisa lebih tinggi, lebih praktis. Tapi cara pakainya enggak bisa sama. Cara pakainya beda. Lah begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita baca Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Nah ini, atau kamu berdoa juga, ini sebuah kunci yang Tuhan berikan tentang doa. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kita sudah berdoa, tapi tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini kan kunci yang paling rohani loh saudara, berdoa gitu ya. Kalau hamba Tuhan itu nasihatnya, ya doa saja, ya doa saja. Seringkali kita, kok saya sudah berdoa loh Pak. Kok kenapa sampai sekarang saya nggak ketemu jodoh saya, gitu kan. Kenapa kok sampai hari ini saya belum bisa bayar utang. Kenapa sampai hari ini saya juga belum bisa sembuh. Karena yang kita doakan salah. Berdoa kita salah. Berapa banyak seringkali pasangan-pasangan berdoa, waktu dalam perkelahian, dalam rumah tangga, berkelahi dan suami istri mulai berdoa masing-masing. Tuhan, hukum suamiku ini Tuhan, hukum Tuhan. Buat supaya dia kalau bisa mati aja lah Tuhan. Lah doanya salah kok. Doa kok minta orang mati. Atau kita berdoa salah gini, kita punya bisnis dan disaingi orang lain. Saudara tahu ya, persaingan saudara ngerti ya. Orang kalau jual bakso, terus sebelahnya jual es, itu enggak saingan. Itu namanya saling melengkapi saudara ya. Biasanya kan gitu ya, sebelahnya kalau jual bakso biasanya mesti aja jual es. Saya juga enggak tahu itu ya. Tapi kalau sebelahnya jual bakso dan sebelahnya juga jual bakso, lah itu yang namanya saingan. Lah seringkali jujur, kalau kita nggak sadar kita berdoa gini. Dengan usaha yang sama, dalam satu gereja, sama-sama pelayan Tuhan kadang-kadang, sama-sama satu FA seringkali kadang-kadang, buka usaha yang sama, yang seperti kita rintis mati-matian dan kita mulai kecewa dan seringkali dengan emosinya kita berdoa gini. Tuhan, buat supaya dia sepi dah Tuhan. Tuhan buat supaya ini dia nggak punya pelanggan,
dan dia tutup. Dan dia buka usaha lain. Nah, kira-kira ini doa yang benar atau doa yang salah, saudara? Salah. Makanya kita nggak dijawab Tuhan. Doa kita, puasa kita nggak terjadi apa-apa. Karena doanya salah. Karena pakai kuncinya salah. Ayat terakhir, Matius 8 dan Matius 9. Matius 8 ayat kelima, ya, bisa tampilkan sebentar. Nah, ini ceritanya ada Yesus waktu masuk Kapernaum, ketemu seorang perwira. Seorang perwira ini anaknya sakit. Nah, Matius 9, coba tolong, Matius 9 dibuka. Saya lupa itu ayat berapa ya. Yesus menyembuhkan anak seorang tokoh agama. Namanya Yairus. Nah, satunya perwira, satunya Yairus. Satunya di Matius 8, satunya di Matius 5. Ini menarik, saudara. Sama-sama anaknya sakit. Ya. Sama-sama mereka datang kepada Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi ini, yang satu mengalami kesembuhan mujizat dengan lebih cepat. Tapi sementara yang satunya harus tertunda berjam-jam. Kenapa? Karena mereka salah memperlakukan Yesus. Mereka salah memakai kuncinya. Yang perwira, waktu dia datang sama Tuhan, dia bilang gini, Yesus, sembuhkan anakku. Dan Yesus bilang gini, oke, aku akan ke rumahmu. Dan perwira ini, dia punya hikmat, dia bilang gini, gak perlu. Karena engkau adalah Tuhan. Karena engkau ini Tuhan atas alam semesta. Perkatakanlah sebuah perkataan kesembuhan, maka anakku otomatis akan sembuh. Sebab aku ini seorang perwira. Apapun yang dikatakan oleh atasanku, selalu aku lakukan. Makanya Yesus sampai heran, saudara. Ada iman yang besar, yang luar biasa dari antara bangsa Israel, saudara. Hari itu juga, kalau saudara nanti baca Matius 8, anaknya langsung sembuh. Gak usah nunggu Yesus jalan, Yesus muter berhari-hari. Tapi sementara di Matius 9, seorang kepala rumah ibadat, dia bilang sama Yesus, Yesus, aku percaya kamu bisa sembuhkan. Tapi datang ke rumahku. Dia maksa Yesus datang ke rumahnya. Dia hanya memperlakukan Yesus hanya sebagai apa yang ada dalam kepalanya, hanya sebagai dokter biasa. Makanya dia perlu Yesus datang ke rumahnya. Enggak salah, Yesus datang ke rumah kita enggak salah, saudara. Tapi yang salah adalah dia membatasi Tuhan untuk sebagai penolong dalam setiap kehidupan kita. Amin. Seringkali kan kita juga sama toh. Tuhan, masalahku ini besar. Datang ke Tuhan. Kirim orang untuk menyelesaikan masalah. Kirim bantuan Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Itu sama seperti Yairus. Nyuruh Tuhan datang, nyuruh Tuhan menyembuhkan. Maunya Tuhan yang repot, kita nggak mau repot. Dan apa yang terjadi? Kesembuhannya berhari-hari, saudara. Nunggu sampai Yesus datang baru nih sembuh nih anak. Tapi sementara seorang perwira ini, dia katakan, perkatakan sebuah kata saja, anakku sembuh. Dia nggak mau ngerepoti Tuhan. Tapi karena dia percaya Tuhan itu tidak terbatas dalam hidupnya. Artinya seringkali gini, seringkali kita nunggu orang lain berbuat untuk kita. Seringkali kita menunggu mujizat-mujizat yang besar, hamba Tuhan harus datang, harus tumpang tangan saya. Uang itu harus datang dulu baru ada mujizat, kita percaya ada mujizat. Dokter yang hebat itu harus datang dulu baru kita percaya mujizat. Sementara sebenarnya Tuhan sudah bilang, nak, ayo kamu kalau kamu mengampuni, kamu pulih kok. Kamu kalau mau menabur, kamu juga akan menikmati kok. Jujur kita berapa banyak seringkali kalau kita ditantang untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita nunggu minta benihnya dulu. Tapi sebab kita nggak punya iman bahwa kalau kita mengeluarkan, bahwa sebenarnya itu akan keluar
dari dalam kehidupan kita, berkat-berkat yang baru, yang luar biasa. Amin, saudara. Yang pertama, kenali masalah. Jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Kenali permasalahan dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kalau kita lihat ya pasangan kita mulai rewel, kadang-kadang bukan karena dia jahat, dia berniat buruk sama kita. Tapi ada sesuatu yang akarnya, yang mungkin kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Makanya kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan sebagai kunci dalam setiap kehidupan kita. Kita kadang-kadang perlu berdoa. Kadang-kadang kita perlu dengar firman, baca firman dengan sungguh-sungguh. Sebab ini adalah kunci. Yang terakhir, kita perlu memakai kunci dengan cara yang benar. Berdoa dengan cara yang benar. Saya dulu pernah disaingi orang, saudara. Ya, usaha pekerjaan saya disaingi orang. Doa sama-sama saya persis seperti yang saya ceritakan tadi. Tuhan katanya memberkati aku. Kalau Tuhan memberkati aku, bunuh bisnisnya dia. Tahukah saudara, ini orang bukan cuma nyaingi bisnis saya. Dia cari masalah, berkata yang buruk, dia membuat isu yang buruk. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, rubah cara kamu berdoa. Gimana Tuhan? Berkati. Loh, lah enak DE Tuhan. Dia yang jahat kok Tuhan. Saya nggak pernah ngapa-ngapain kok. Dia yang nyaingi, dia yang sengaja, dia yang ngambil pelanggan, dia yang jelek-jelekan saya, kok saya yang berkati. Berkati, sebab firman Tuhan bilang gini, orang itu kalau pantas diberkati, maka berkatmu itu akan turun dan kamu akan menerima berkat yang baru. Haleluya. Tapi kalau orang itu kamu berkati, contoh ya, ini orang buruk ini ya. Saya berkati. Berkati Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Tapi Tuhan bilang enggak pantas dia diberkati. Maka berkat itu balik. Saudara ngerti maksud saya? Ya. Firman-nya ada. Orang yang memberkati Abraham akan diberkati juga. Abraham itu orang benar. Tapi kalau dia pantas, berkati Tuhan, dia pantas menerima berkat. Apa yang saya punya berkat ini mengalir. Tapi percayalah, karena saya juga melakukan kebenaran firman, berkat dari surga juga turun lebih besar. Firman Tuhan bilang apa? Apa yang hilang daripadamu akan kembali 4 kali lipat. Termasuk doa, berkati. Tapi kebalikannya, kalau saya mengkutuki nih orang, ya, saya keluarkan kutuk saya dan dia pantas menerima kutuk, dia terkutuk. Tapi percayalah, 4 kali lipat saya menerima kutuk juga, saudara. Karena firman Tuhan bilang, apa yang dicuri, apa yang hilang daripadamu diganti berapa? 4 kali lipat. Tapi kalau saya kutuki, saya mengeluarkan kutuk yang buruk, yang jelek, yang hina pada orang ini, dan orang ini nggak pantas menerimanya karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Karena mungkin dia bertobat, kutuknya balik pada saya, saudara. Jadi kira-kira lebih enak mana sih? Memberkati atau mengutuki, saudara? Memberkati. Orang yang mengutuki, mau benar mau salah nih orang, saudara tetap rugi kok. Tapi kalau saudara memberkati, mau benar mau pantas mau tidak nih orang, saudara berkati, tetap saudara berkatakan yang baik, berkati dengan doa yang tulus, saudara akan bahkan menerima 4 kali lipat apa yang Tuhan janjikan. Pakai kunci dengan cara yang benar. Doakan dengan cara yang benar, berkati dengan cara yang benar, saudara. Saya tahu nih orang menjelek-jelekkan saya. Saya bilang sama istri, jangan pernah keluar kata kutuk. Yuk kita memberkati, biar dia sukses. Lah kalau dia sukses bener, ya wis, puji Tuhan dia pantas berarti diberkati kok. Tapi percayalah, kalau dia diberkati karena doa kita, saudara, Tuhan gak pernah tutup matanya. Dia tahu hambanya juga butuh diberkati 4 kali lipat, saudara. Amin. Karena ini orang sudah menabur berkat dulu, saudara. Dia lihat orang yang namanya Lukas suka nabur berkat. Makanya sama Tuhan dikasih berkat lebih banyak, saudara. Amin, saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyi apa? Ku mau sepertimu, Yesus, di
sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mari angkat tangan kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap firman yang kami terima, kami dengar malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman ini mengkoreksi, memeriksa segenap hati, batin dan jiwa kami Tuhan. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan Tuhan, beri kami kesanggupan anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami ini hidup jalan dalam kebenaran. Untuk kami ini percaya Tuhan, bahwa segala janji-Mu itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Bahwa semua perkataan-Mu itu benar, perkataan-Mu itu baik. Bahkan menghasilkan buah-buah yang baik dalam setiap kami Tuhan. Kau memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bahwa jemaat yang ada di Pati ini Tuhan. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang menang Tuhan. Bahkan lebih daripada pemenang. Sebab Kau sudah berikan jalan kehidupan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hikmat itu mengalir senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami bisa hidup dengan cara yang benar. Dengan cara apa yang Tuhan mau. Bukan dengan cara manusia. Bukan dengan bahkan cara pembenaran manusia. Untuk kami ini hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu adalah dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, sambil kita mempersiapkan persembahan kita, Saudara, saya mau mengajak saudara semua, ayo kita ini juga menabur untuk saudara kita yang ada di NTT Saudara ya. Jadi kalau saudara lihat berita, sebenarnya apa yang ditayangkan mengerikan Saudara ya. Tapi apa yang terjadi itu lebih mengerikan Saudara, sebab gak banyak yang diliput. Ada daerah-daerah tertentu itu yang lebih mengerikan. Lah karena kemarin kami barusan ditelepon ada seorang hamba Tuhan dari Pulau Pantar. Saudara, kalau Pulau Pantar itu nggak lumrah Saudara, karena itu pulau kecil sekali dan itu pulau yang terpencil ada di daerah Alor, dekatnya Pulau Alor Saudara ya. Nah, karena kami pernah melayani di sana Saudara ya. Karena untuk pelayanan di sana kami harus naik pesawat kecil turun di Alor, dari Alor kami harus naik kapal nelayan Saudara ya. Semua barang naik di kapal nelayan dan kami sampai di pulau itu. Jadi pulau itu nggak ada listrik, listriknya hanya cuman jam 6 malam sampai jam 5 pagi Saudara, dan tidak ada sinyal. Jadi kalau mau cari sinyal telepon harus naik ke Bukit Batu Saudara, baru nemu sinyal. Begitu berubah sedikit sinyalnya hilang. Jadi saudara tahu ya betapa terpencilnya. Lah pulau ini penduduknya tinggalnya ada di sekeliling pantai Saudara. Karena ini Bukit Batu terjal, nggak besar. Tapi penduduknya ada di sekitar ini dan ini sudah laut lepas Saudara ya, laut bebas. Kemarin terjadi badai dan badai itu membawa seperti hujan air, bukan hujan ya, kalau hujan masih enak Saudara ya. Itu seperti hujan yang seperti air yang digebyur dari atas. Berapa ribuan galon mungkin ya dalam sekejap pure. Tahukah Saudara apa yang terjadi? Penduduk yang rumahnya ada di sekitar ini semuanya hanyut Saudara. Gereja rusak, rumah hanyut, pakaian hanyut, semuanya rata tanah,
Bahkan beberapa orang mati karena hanyut di laut, saudara. Dan mereka ditemukan sudah meninggal dunia, saudara. Dan hari ini terjadi perkabungan yang luar biasa untuk saudara kita yang ada di sana. Beberapa persekutuan tempat di mana kita merintis pelayanan misi, beberapa rumah mereka rata dengan tanah, saudara. Ya, rumah-rumah mereka ambruk semuanya, saudara. Ya, bahkan beberapa rumah ini sebelahnya sudah jadi jurang yang begitu luar biasa. Karena kejadiannya malam jam 12 malam kalau nggak salah itu, saudara ya. Mereka begitu dengar suara angin, beberapa mereka duduk, mereka berdoa bersungguh-sungguh, saudara. Tapi ada yang selamat, ada yang nggak selamat, saudara. Nah, kita sudah kirim 2 orang hamba Tuhan untuk datang ke sana, menguatkan mereka, mengirim bantuan, dan sampai hari ini tadi listrik masih padam di banyak tempat di NTT, bahkan di Kupang lampu mati sampai beberapa hari, saudara ya. Karena semua tiang listrik dan segala jaringan infrastruktur roboh. Pohon roboh, saudara, rumah roboh, saudara. Nah, karena itu sangat dibutuhkan ya kemurahan hati kita semua. Kita adalah orang-orang yang dititipi berkat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya suka dengan istilahnya Pak Petrus Agung, dia bilang gini, yang namanya pipa kalau baik dia akan selalu basah dan melok teles. Ya, artinya kalau pipa itu bagus, dipakai untuk menyalurkan air, selalu basah. Tapi begitu pipa ini buruk, bocor, buntu, maka pipa ini akan dipotong, dibuang, dan diganti pipa yang bisa menyalurkan. Saya percaya saudara dan saya, gereja ini adalah pipa yang baik. Amin. Kita adalah penyalur berkat Tuhan. Amin. Ya, karena itu saya mengajak kalau hari ini saudara nggak bawa uang persembahan khusus untuk NTT, minggu depan saudara bisa taruh dalam amplop khusus, saudara berdoa berapa yang saudara perlu tabur sesuai kesanggupan, sesuai apa yang Tuhan firmankan ya. Jadi bahkan Tuhan nyuruhnya 100 rupiah, silakan, nggak apa-apa, itu benih. Tapi kalau Tuhan suruh sesuatu yang lebih dan kita nggak taat lah, itu yang kita perlu bertobat, saudara ya. Sebab mamon itu harus jadi hamba, bukan menjadi tuan. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Sebab kalau mamon itu menjadi hamba, maka kita akan semakin diberkati. Tapi kalau mamon itu menjadi tuan, mati hidup kita, saudara ya. Nah, saudara bawa minggu depan, saudara tulis untuk saudara saya yang di NTT. Ya, tulis dengan penuh kasih lah, saudara ya, dengan kerelaan. Saudara bawa surat segel, saudara tutup, dan minggu depan akan dihitung oleh bendara dan ini akan segera disalurkan untuk pelayanan untuk membangun di NTT. Karena mereka butuh yang namanya makanan. Mereka nggak punya pakaian. Pakaian cuma nempel yang ada dalam tubuh mereka. Kami hari ini bingung. Masih nggak tahu bagaimana caranya kita bisa kirim bahkan itu pakaian bekas mereka mau, saudara. Ya, tapi yang pasti bahan makanan, bahan vitamin, obat-obatan mereka sangat butuh itu, saudara. Ya, itu yang darurat. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita, bawa persepuluhan kita, dan ini amplop pembangunan akan dipakai untuk kita menyelesaikan LED ini. Saya percaya bahwa sebelum jatuh tempo ini sudah lunas. Amin. Karena Tuhan kita kaya dan anak-anaknya juga lebih kaya. Yang setuju katakan amin. Ya, kita angkat persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat segala yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami, bahwa segala pekerjaan kami, bisnis kami, usaha tangan kami, kalau kami ini bisa punya uang, punya kekayaan, itu semua karena Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau menabur dengan sukacita. Bahkan kami juga mau di dalam ketaatan mengembalikan persepuluhan kami, Tuhan. Bahwa kami percaya melalui persepuluhan ini, Tuhan, tingkap-tingkap langit akan dibuka dan belalang-belalang pelahap akan dihalau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menabur. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada di NTT yang hari ini mereka sedang dalam kesusahan yang besar, dalam penderitaan, dalam tangisan Tuhan. Karena mereka ditinggalkan oleh keluarganya, banyak keluarga yang terhilang. Berkati mereka Tuhan, berikan penghiburan. Tuhan, berikan kekuatan, berikan pertolongan-Mu Tuhan. Supaya Tuhan, Engkau sendiri hadir, Engkau sendiri Tuhan yang menjumpai mereka. Dan sekalipun di dalam badai masalah, mereka bisa merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, saudara, berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat persekutuan kami dengan sesama, dengan teman-teman gereja, dengan saudara kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini Tuhan. Buat firman yang telah kami dengar, kami bukan berterima kasih dengan perjumpaan-Mu Tuhan dengan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami tidak berubah tanpa Engkau menjamah hidup kami. Karena itu kami percaya, kami pulang hidup kami tidak sama lagi. Kami berubah menjadi lebih baik daripada kemarin. Dan kami percaya besok akan lebih baik lagi Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menyertai dan merubah hidup kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera sukacita mengalir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Pulanglah dengan kekuatan, pulanglah dengan kesehatan, pulanglah dengan sukacita dari Tuhan, pulanglah dengan kesembuhan, pulanglah dengan pemulihan. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan, hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara.